masih kurang ya. Bubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi nonton sekarang selalu diberi kesehatan, rejeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Namaku Alia. Aku cuma seorang janda dari desa kecil di Jawa Timur. Mungkin ceritaku nggak seindah cerita orang lain, tapi inilah kenyataanku. Hidup yang nggak pernah kutebak, hidup yang membawaku jauh dari rumah, sampai ke negeri yang bahkan dulu cuma aku dengar dari berita, Arab Saudi. Aku pergi bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Setelah suamiku meninggalkan aku dan anakku, dunia rasanya runtuh. Aku harus jadi ayah sekaligus ibu buat anakku. Tapi kerja serabutan di kampung gak cukup. Kadang makan nasi sama garam aja udah bersyukur. Aku malu, tapi lebih malu lagi kalau anakku kelaparan. Akhirnya aku nekat daftar jadi TKW. Katanya, kerja di Arab bisa bantu orang tua, bisa bangun rumah, bisa nyekolahin anak. Aku percaya. Aku berangkat dengan doa dan air mata. Tapi waktu pesawat itu mendarat di Riyadh, semua harapan seakan diuji. Panasnya luar biasa, udaranya kering, dan orang-orang di sekitarku bicara pakai bahasa yang aku nggak ngerti sama sekali. Aku diantar ke rumah besar, megah, tapi dingin. Dingin bukan karena udara, tapi karena sikap orang-orang di dalamnya. Majikan perempuanku keras, suaranya tinggi, sedikit salah langsung dimarahi. Kadang aku sampai nggak sempat makan. Aku kerja dari sebelum subuh sampai tengah malam. Tangan luka, punggung sakit, tapi aku nggak berani ngeluh. Aku cuma bisa nangis pelan tiap malam di kamar kecil dekat dapur. Kadang aku lihat foto anakku yang kusimpan di bawah bantal, terus aku bisik, "Nak, doain ibu kuat ya." Hari demi hari, aku mulai hafal rutinitas rumah itu. Bersihin lantai marmer, nyapu halaman luas, nyuci spray, dan tiap pagi bikin teh min hangat buat majikan laki-lakiku, Tuan Faisal. Dia jarang bicara, wajahnya tenang tapi dingin. Katanya dia duda, istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Awalnya aku takut banget kalau harus berhadapan sama dia. Tapi setiap kali aku antar teh, dia cuma menatap sekilas lalu bilang pelan, "Syukran." Entah kenapa, dari cara dia bicara, aku ngerasa beda. Ada rasa hormat. Mungkin cuma perasaanku aja, tapi setiap kali dia menatap, matanya nggak seperti orang lain di rumah itu. Nggak menilai, nggak merendahkan, ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang lama-lama bikin aku tenang. Kadang aku ngerasa aneh, di tengah semua kerasnya hidup di sana, entah kenapa aku justru ngerasa rumah itu mulai berubah. Mungkin bukan rumahnya, tapi suasananya. Dan aku tahu perubahan itu datang pelan-pelan, dari cara seorang pria memandang seorang pembantu dengan mata yang penuh pengertian. Tapi aku masih diam. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma TKW. Aku datang untuk kerja, bukan untuk dicintai. Aku nggak tahu apa yang sedang disiapkan takdir, tapi malam-malamku mulai terasa beda. Aku masih nangis, tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena hatiku mulai goyah oleh perasaan yang nggak seharusnya aku rasakan. Sejak malam itu, entah kenapa suasana rumah besar itu berubah. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap langkahku terasa diperhatikan. Setiap kali aku lewat, aku bisa ngerasa tatapan itu. Tatapan dari seseorang yang dulu cuma kulihat dari jauh, sekarang terasa begitu dekat. Tuan Faisal mulai sering menyapaku, bukan dengan perintah, bukan dengan nada tinggi, tapi dengan suara yang lembut. "Alia, kau sudah makan?" Pertanyaan sederhana, tapi rasanya seperti pelukan setelah berhari-hari dingin tanpa sentuhan. Aku bingung mau jawab apa. Aku cuma tersenyum kecil, menunduk, lalu berkata pelan, "Sudah, Tuan," padahal belum. Hari-hariku mulai berjalan dengan ritme baru. Aku masih bekerja keras, tapi ada yang berubah dalam diriku. Kalau dulu setiap pagi aku buat teh mint dengan tangan gemetar karena takut salah, sekarang aku menyiapkannya dengan hati-hati sambil berharap bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Dan benar saja, setiap kali aku letakkan cangkir di mejanya, beliau selalu bilang, "Rasanya semakin enak setiap hari."
Aku pura-pura tidak dengar, tapi dalam hati aku tahu yang berubah bukan tehnya, tapi perasaannya. Suatu sore, aku lagi menyapu taman. Matahari hampir tenggelam, angin membawa debu halus. Dari kejauhan, aku lihat Tuan Faisal berdiri di teras. Entah kenapa, aku ikut berhenti, ikut melihat ke arah yang sama. Langit jingga, tapi rasanya seperti hatiku yang mulai penuh warna setelah sekian lama suram. Beliau mendekat. "Alia," katanya pelan, "di Indonesia kau tinggal di mana?" Aku gugup. "Di Jawa Timur, Tuan, kampung kecil." "Anakmu berapa?" "Cuma satu, laki-laki, namanya Fahri." Beliau mengangguk, tapi matanya nggak lepas dari wajahku. "Pasti berat ya, jauh dari dia?" Aku menunduk, air mata hampir jatuh. "Iya, Tuan, tapi saya harus kuat." Beliau diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kau wanita yang kuat, Alia." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu aku nangis lama sekali. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena baru kali ini ada seseorang yang melihat aku bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia yang berjuang. Hari-hari berikutnya, beliau makin sering bicara. Kadang nanya hal kecil, makanan kesukaanku, kenangan masa kecil, sampai cita-cita anakku. Aku menjawab semuanya dengan gugup tapi jujur, dan setiap kali beliau tertawa kecil, aku merasa damai. Aku tahu, ini berbahaya. Aku tahu batasnya di mana, tapi perasaan itu tumbuh tanpa izin, seperti bunga liar di padang pasir. Tak terduga, tapi tak bisa dihentikan. Sampai suatu malam, aku bangun karena suara langkah di luar kamar. Aku intip dari balik pintu, ternyata Tuan Faisal sedang duduk di ruang tamu, sendirian, matanya menerawang jauh. Aku ragu, tapi akhirnya mendekat hanya untuk menaruh air hangat di mejanya. Beliau tersenyum samar. "Kau belum tidur?" Aku geleng pelan. "Belum, Tuan, tak bisa tidur." Beliau menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kadang aku juga begitu. Sejak istriku pergi, rumah ini terasa sunyi." Hening, cuma suara detik jam dan detak jantungku yang kudengar. Aku menunduk, tapi air mataku sudah menetes tanpa bisa kutahan. "Maaf, Tuan," kataku pelan. "Saya cuma pekerja, tapi saya bisa dengarkan kalau Tuan mau cerita." Beliau memejamkan mata sesaat, lalu berkata, "Mungkin itu yang membuatku tenang, Alia. Bukan kata-katamu, Alia, tapi ketulusanmu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, bukan cuma aku yang merasa kesepian. Lelaki itu juga terluka. Dan entah kenapa, luka kami seperti saling mengenali. Hari itu, matahari terik sekali. Langit begitu putih, seperti membakar kulit. Aku baru saja selesai menjemur cucian di halaman belakang waktu angin tiba-tiba berhembus kencang. Pasir berterbangan dari segala arah. Langit yang tadi cerah berubah gelap kekuningan. Badai pasir datang mendadak, dan aku belum sempat masuk. Aku buru-buru ngangkat jemuran yang belum kering, tapi anginnya makin kuat. Debu masuk ke mata, kain-kain berterbangan. Aku dengar teriakan dari dalam rumah, tapi suaranya kalah sama hembusan angin. Tanganku bergetar, nafasku sesak, mataku perih. Aku jatuh tersungkur di atas pasir yang panas. Dan di tengah kekacauan itu, aku merasakan seseorang menarik tanganku dengan kuat. "Alia, cepat!" Itu suara Tuan Faisal. Beliau melindungi aku dengan tubuhnya sendiri, memelukku erat, menundukkan kepala kami berdua di balik kain panjang yang dibawanya. Angin terus berputar, tapi pelukannya membuatku merasa aman. Beberapa menit terasa seperti seabad. Setelah badai perlahan mereda, kami masih dalam posisi yang sama. Nafasku tersengal, wajahku penuh pasir, dan tangan beliau masih menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan detak jantungnya begitu dekat. Beliau melihatku, matanya lembut tapi juga cemas. "Kau baik-baik saja?" Aku hanya bisa mengangguk pelan, suaraku serak. "Iya, Tuan, saya cuma takut." Beliau menatapku dalam sekali, lalu berkata lirih, "Jangan pernah keluar saat badai, Alia. Aku tidak mau sesuatu terjadi padamu." Aku terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar perhatian biasa. Ada nada berbeda di suaranya.
Ada sesuatu yang bergetar di antara kami, sesuatu yang aku takut untuk sebut namanya. Setelah semua reda, beliau menuntunku masuk ke dalam rumah. Nyonya besar sudah tak ada lagi di sana. Beliau sudah lama pergi ke rumah anaknya di kota lain. Rumah besar itu hanya berisi kami berdua dan beberapa pekerja lain yang jarang terlihat. Tapi sore itu rasanya seperti cuma ada aku dan dia. Beliau menyuruhku duduk di ruang tamu. Tangannya yang besar tapi lembut mengelap sisa debu di pipiku dengan sapu tangan. "Matamu merah," katanya. Aku buru-buru menunduk. "Tidak apa-apa, Tuan." Tapi ketika aku menatapnya lagi, aku lihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kerinduan. Kerinduan yang dalam, tapi juga lembut. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di antara kami berubah. Ada keheningan yang manis, tapi juga menegangkan. Setiap kali kami berpapasan, aku selalu menunduk, tapi aku bisa merasakan tatapan itu mengikuti langkahku. Kadang beliau memanggil namaku hanya untuk menanyakan hal-hal kecil, tapi caranya memanggil seolah menyebut sesuatu yang berharga. "Aliyah." Suara itu, entah kenapa, bisa mengguncang seluruh isi dadaku. Suatu malam, aku duduk di taman belakang, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku merasa rumah ini sudah tak lagi dingin seperti dulu. Tapi dalam hati, aku juga takut. Aku tahu batasku. Aku cuma pekerja. Aku datang ke negeri ini untuk mencari nafkah, bukan untuk membuka hati. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki. "Aku tahu kau suka duduk di sini." Suara itu lagi. Aku kaget, langsung berdiri. "Tuan," beliau tersenyum kecil. "Duduklah, aku tidak menggigit." Aku duduk lagi, pelan. Kami sama-sama diam beberapa saat. Hanya suara angin malam yang menemani. "Aku selalu memikirkanmu sejak hari badai itu," katanya akhirnya. "Entah kenapa, rasa takut kehilanganmu lebih besar dari yang kupikirkan." Aku tertegun, aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap tanah, air mataku mulai jatuh tanpa kusadari. "Tuan," beliau mendekat sedikit, suaranya nyaris berbisik. "Aliyah, aku tahu kau tidak mencari cinta. Tapi aku juga tahu, cinta datang tanpa bisa kita atur. Aku hanya ingin kau tahu, aku menghargaimu, bukan karena kau bekerja di sini, tapi karena kau tulus." Malam itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena takut bahagia. Takut kalau ini semua hanya mimpi yang akan hilang begitu aku terbangun. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang ku tahu pasti. Cinta yang lahir di padang pasir ini, seaneh apapun bentuknya, telah menemukan jalannya ke hatiku yang lama kosong. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Aku masih bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, memasak, menyiapkan teh min kesukaan Tuan Faisal setiap pagi. Tapi hatiku nggak lagi sama. Ada sesuatu di dalam dada yang terus bergetar setiap kali beliau lewat di hadapanku. Aku berusaha menahan diri, aku tahu batas antara aku dan dia. Tapi dunia ini ternyata nggak sesederhana itu. Rumah besar yang tadinya tenang mulai penuh bisik-bisik. Pekerja lain mulai memperhatikan. Setiap kali aku lewat, ada tatapan aneh yang mengikuti langkahku. Pembantu itu terlalu dekat sama Tuan. Aku sempat dengar salah satu dari mereka berbisik. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi dalam hati, hatiku bergetar. Takut. Suatu siang, telepon rumah berdering keras. Aku sedang menyapu waktu salah satu asisten datang menghampiri, wajahnya tegang. "Aliyah, Nyonya besar akan kembali." Tanganku langsung berhenti. "Kapan?" "Besok." Malam itu aku nggak bisa tidur, dadaku sesak. Aku tahu, kalau Nyonya kembali, semua bisa berubah. Dan benar saja. Keesokan harinya, suara langkah sepatu wanita itu menggema di lantai marmer. Wangi parfumnya langsung memenuhi udara. Tatapan pertamanya jatuh padaku, tajam, seperti belati. "Masih kau di sini?" Suaranya sinis. Aku menunduk. "Iya, Nyonya." Ia mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. "Aku dengar kau sudah terlalu nyaman ya? Sudah lupa diri?" Aku menggigit bibir. "Maaf, Nyonya, saya tidak..." "Tutup mulutmu," bentaknya.
Hari-hari setelah itu seperti neraka. Pekerjaan jadi 2 kali lipat, makiannya lebih sering dari sebelumnya. Aku kembali menangis diam-diam di kamar sempitku. Tapi kali ini, air mataku bukan cuma karena lelah, tapi karena hatiku sakit. Aku tahu Nyonya membenciku bukan karena pekerjaanku, tapi karena sesuatu yang belum sempat kujelaskan. Tuan Faisal tahu, aku bisa lihat kegelisahannya setiap kali melihatku. Beberapa kali beliau mencoba bicara padaku, tapi aku selalu menolak. Aku nggak mau menambah masalah. Aku cuma ingin bekerja dengan tenang. Tapi tampaknya takdir punya rencana lain. Suatu sore, aku berdiri di balkon rumah kami, menatap matahari yang perlahan tenggelam di padang pasir. Angin gurun berhembus lembut, membawa kenangan masa lalu yang masih tersisa di hatiku. Aku teringat saat pertama kali datang ke negeri ini, penuh luka, penuh ketakutan, dan hanya bermodal doa serta tekad untuk bertahan hidup. Siapa sangka, dari tempat yang dulu membuatku menangis, justru aku menemukan cinta sejati yang membuatku tersenyum setiap hari. Kadang aku masih menangis, tapi bukan karena sedih, karena bahagia yang terlalu besar rasanya tak muat di dada. Aku sering berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa daratan. Jadikan setiap kesedihan masa lalu sebagai alasan untuk terus bersyukur." Sekarang, aku juga sering membantu TKW lain yang datang ke negeri ini. Aku tahu rasanya takut, aku tahu rasanya dianggap kecil, maka aku selalu bilang pada mereka, "Jangan malu jadi pembantu, karena yang menentukan nilai kita bukan pekerjaan, tapi seberapa tulus kita melakukannya." Faisal sering menatapku penuh bangga setiap kali aku bicara begitu. Ia pernah berbisik di telingaku, "Kau tahu, Alia, servis yang dulu membuatku jatuh cinta bukan sekedar kerja kerasmu di rumah ini, tapi servis hatimu yang penuh kasih. Itu yang membuatku takluk." Aku tersenyum waktu itu, dan sekarang setiap kali ku ingat kalimat itu, aku hanya bisa menunduk dan berkata pelan dalam hati, "Ya Tuhan, Engkau tidak salah memberi takdir. Karena dari luka yang paling dalam, Engkau tumbuhkan cinta yang paling indah." Begitulah kisahku, dari seorang TKW yang hampir menyerah, hingga menjadi istri dari lelaki yang dulu hanya kutemui lewat doa dan kesabaran. Dan kalau ada yang bertanya padaku sekarang, apakah aku bahagia? Aku akan menjawab sambil tersenyum lembut. Bahagia sekali, karena ternyata Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengganti setiap air mata dengan senyum yang tak akan habis.